Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur ya karena walaupun kita sudah usiawan, tapi semangat kita untuk ikut persekutuan tetap ada dan penuh sukacita. Nah, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang ibadah kepada Tuhan dan hubungannya dengan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus. Beribadah kepada Tuhan itu sangat penting. Bukan hanya sekedar karena perintah daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, beribadah kepada Tuhan itu menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Menolong iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Terlebih kita sudah usiawannya, banyak sekali halangan ataupun godaan yang membuat kita bisa sepertinya jauh daripada Tuhan. Nah, pertama, karena kita sudah lansia, kesusahan jasmani, sebentar sakit, seperti kesaksian Ibu Neti kemarin ya, tangannya sulit diangkat, lalu juga sempat tensinya naik. Nah, ternyata yang tangannya kena asam urat dan sudah diobati ya. Nah, mungkin kita yang lain juga ada sakit seperti Ibu Pekcu, ya, ada sakit bagian kulitnya, atau kita bagian lutut, sehingga kita merasa ya, ada suatu kekecewaan, atau ada satu keputusasaan, dan kita merasa bahwa seolah-olah kita menjalani hidup ini dengan sendiri, dengan perjuangan sendiri, dan kita merasa hidup kita ini sepertinya tidak ada artinya. Jadi tidak ada semangat, bahkan termasuk untuk datang kepada Tuhan ya, bisa membuat kita jadi kurang bersemangat. Kita tidak lagi semangat untuk berdoa. Mungkin iman kita kepada Tuhan juga, ya, kita tidak begitu akhirnya mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dalam. Jadi kelemahan-kelemahan jasmani kita atau masalah yang kita hadapi sebagai lansia itu bisa membuat pengaruh terhadap pertumbuhan iman kita sebagai manusia. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya iman kita, walaupun kita dalam keadaan lansia, kita tetap semakin semangat bertumbuh di dalam Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu terasa lebih dekat. Nah, salah satu caranya adalah, Bapak Ibu, kita harus selalu datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan itu menolong iman kita terpelihara, bukan semakin menurun, tapi semakin teguh, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tadi firman Tuhan adalah perintah kepada kita dengan jelas, bahwa sebagai orang Kristen, tidak hanya anak-anak, tidak hanya muda-mudi, tidak hanya bapak ibu, tapi termasuk juga lansia yang sudah tua. Setiap orang Kristen kita harus datang beribadah. Nah, di sini dikatakan ya, janganlah kita menjauhkan ya diri ya, di ayat yang ke-25 dikatakan di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan itu adalah kata perintah ya. Kita tidak boleh melakukan. Kadang-kadang
kita sebagai orang tua kan kita bilang sama anak, jangan lakukan, jangan begini, jangan begitu kan, artinya tidak boleh ya dilanggar. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, pertemuan-pertemuan di sini ya, ini bukan pertemuan yang secara mendadak kita pergi ke tempat warung kopi lalu kita kumpul-kumpul, bukan. Atau sekedar kita datang berjumpa lalu kita buat kegiatan seperti ya happy-happy saja, bukan. Pertemuan-pertemuan ibadah yang dimaksud di sini adalah pertemuan yang sudah ditetapkan dan secara teratur kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, salah satunya adalah ibadah hari Minggu. Termasuk juga persekutuan kita ini. Kita adakan ini semuanya secara teratur. Bukan suka-suka kita kan. Hari Sabtu depan kita lakukan, kapan lagi kita mau lakukan, bukan. Tapi secara teratur. Nah, kita tidak boleh menjauhkan diri dalam arti apa? Tidak boleh kita membuat diri kita sendiri malas. Atau kita sengaja untuk memilih tidak datang. Atau kita menghindari ibadah ataupun persekutuan kepada Tuhan. Setiap waktunya, kita kan sudah tahu kan, gereja kita kan sudah jelas ya, jadwal-jadwal kita ya. Nah, hari Minggu jam 10.30. Kalau usia indah, jam 10 pagi. Sabtu. Nah sekarang kan, puji Tuhan ya, kita buat setiap hari Sabtu tatap muka. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya Bapak Ibu ya, bisa semakin dekat dengan Tuhan. Lalu, ada kesempatan lebih banyak bersekutu dengan sesama usia indah, saling menguatkan. Nah, jadi sudah jelas jadwal ibadah persekutuan kita di gereja. Nah, ketika kita sudah tahu, misalnya hari Minggu kan, kita sudah menyiapkan hati kita, ya kan? Semangat kita bahwa nanti hari Minggu jam 10.30 saya sudah tiba di gereja. Lalu persekutuan usia indah ya, biasanya dia kenjonitan kan, telepon kan. Telepon, besok ada usia indah ya. Kita sudah merasa, oke, kalau begitu saya usahakan jangan dulu ada kegiatan lain. Saya datang ke persekutuan usia indah. Dengan demikian, maka kita sudah melakukan perintah Tuhan ini. Kita tidak menjauhkan diri, kita tidak menghindari, kita tidak sengaja malas. Tetapi kita dengan senang hati mau datang setiap ada ibadah dan persekutuan kepada Tuhan. Nah, lalu selain kita melakukan perintah Tuhan ini, khusus bagi kita lansia, ibadah ini, persekutuan ini, itu sangat bermanfaat terhadap kerohanian kita. Kenapa? Kalau kita melihat ya, di dalam ibadah itu apa saja yang dilakukan. Di ibadah, pertama-tama kita datang memuji Tuhan kan. Waktu kita bernyanyi, memuji Tuhan, kan yang kita ucapkan kata-kata itu hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita, dan juga apa yang akan kita perbuat kepada Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Jadi dengan demikian, ada satu kesempatan di mana kita itu seperti berinteraksi dengan Tuhan. Membawa perasaan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan. Makanya ya, Bapak Ibu ya, walaupun kita ini kan sudah lansia. Dan mungkin waktu kita lansia ini, suara kita kan mungkin nggak sejernih dulu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang dulu bukan tukang lah, suka karaoke. Ya kan? Suka nyanyi. Wah, suaranya masih merdu.
Nadanya juga masih tinggi-tinggi kan? Tapi kalau kita sudah tua, kita ini kan sudah lemah. Kadang-kadang kita tidak bisa mencapai nada tinggi, ya kan? Semangat nyanyi kita kan beda juga kan? Kalau dulu kan saya seperti sekarang nggak, masih muda kan? Jadi tempo itu saya bisa kejar gitu, karena masih muda. Tapi kalau kita sudah tua ya, sudah lansia, itu umum ya. Kita mungkin ada lagu yang kecepatannya kan agak cepat ya, ketukannya. Mungkin kita tak bisa begitu bisa kejar ya. Kita udah enges-engesan. Tak apa. Walaupun kita sudah tidak seperti dulu nyanyinya, tapi ketika kita memuji Tuhan, kita usahakan nyanyi. Kita buka suara. Karena waktu kita nyanyi, kan kita perhatikan ini, kita ikuti. Kata-katanya, nadanya, kita nikmati kan? Jadi itu menolong perasaan kita, kerohanian kita, untuk dekat dengan Tuhan. Karena seperti kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan dalam hal ibadah. Pertama-tama, memuji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus semangat untuk bernyanyi bagi Tuhan. Setiap persekutuan, setiap ibadah. Kita bersyukur ya, gereja kita, gereja yang memakai lagu-lagu pujian yang sangat bagus. Bagus di sini bukan hanya enak didengar. Lagu pujian gereja kita itu ada lagu pujian yang kata-katanya jelas itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya perasaan saja, tapi ada ajaran firman Tuhan. Nah, jadi ketika kita bernyanyi, itu akan menolong pengetahuan kita kepada Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu ya, di rumah kan ada HP kan, biasa semua kita punya HP kan. Bisa pergi ke YouTube. Nanti pilih Christine Piano. Nah, itu anak Bapak Pendeta kita ya. Dia udah buat rekaman musik KPPK kita di YouTube Christine Piano. Nanti saya kirimlah linknya. Nah, di situ di KPPK itu kan ada semua musiknya. Nah, boleh itu dengar-dengar di rumah. Nah, atau di HP kan ada bisa download aplikasi Alkitab Sabda, di situ juga ada KPPK. Nah, jadi mari kita datang ibadah persekutuan pertama-tama karena kita bisa memuji nama Tuhan, menolong kerohanian kita, perasaan kita kepada Tuhan. Kedua, kenapa kita harus datang beribadah? Hubungannya dengan kerohanian kita. Selain memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Kalau di rumah mungkin kita sangat minim ya, kita baca atau dengar firman Tuhan. Betul tidak? Apalagi kita kalau lansia ya, kita kan kebanyakan istirahat ya. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan baca firman Tuhan, dengan firman Tuhan mungkin adalah, tapi mungkin sangat minim. Kalaupun kita ada membaca, mungkin kita kurang paham. Maksudnya apa ya firman Tuhannya? Nah, jadi kalau kita datang ibadah ke persekutuan, pastilah kita dengar firman Tuhan dan penjelasannya lebih detail. Jadi kita bisa tahu, oh iya ya. Misalnya kemarin hari Sabtu Pak Pendeta kan khotbah ya. Masih ingat tentang khotbah Bapak Pendeta? Tahun 2026 ya, kita terpelihara di tangan Tuhan. Itu temanya, itu saya susun itu dan disetujui Pak Pendeta. Nah, jadi kita kan dengar, itu tahun ini saya tidak usah khawatir, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan berjanji di kitab Mazmur kemarin kan, bagaimana Tuhan akan melindungi, menyertai kita. Kita akhirnya bisa aman, merasa tenang, damai. Nah, jadi begitu di dalam ibadah persekutuan usia indah, kita juga bisa dengar firman Tuhan dan menolong kita. Iya ya, ini ya tentang Tuhan ya. Ini ya tentang kehendaknya ya. Ini yang harus saya lakukan ya. Jadi iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan semakin teguh, semakin bertumbuh. Dalam menghadapi kehidupan sehari-hari kita tidak usah khawatir karena kita ingat firman Tuhan.
Tuhan sudah berjanji dia akan menjaga kita. Oh, kalau begitu, saya serahkan sama Tuhan. Ya, kalau saya ada masalah, sakit, penyakit, mungkin kita menderita, tapi ya sudahlah, serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara saya. Kalau kita ada pergumulan, kita ingat firman Tuhan bahwa Tuhan berjanji, dia akan mendengarkan. Maka kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa dan Tuhan pasti akan menjawab. Jadi firman Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu. Makanya ya, kalau khotbah, misalnya khotbah di gereja kan, atau khotbah di persekutuan Usia Indah, semaksimal mungkin, sebisanya ya Bapak Ibu ya, kita dengarkan baik-baik. Kita usahakan fokus. Karena kita mau tahu apa yang Tuhan mau, seperti apa Tuhan kita, dan bagaimana saya harus hidup di hadapan Tuhan. Jadi, dengan demikian, iman kita, kerohanian kita, itu ada pertumbuhan. Tidak hanya sekedar pengetahuan ya, tapi akan mendorong perasaan kita, dan juga mendorong ya perbuatan kita, untuk bisa sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, kenapa ibadah itu sangat penting menolong kita bertumbuh di dalam iman atau memelihara iman kita? Di dalam ibadah dan persekutuan, kita juga ada berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu ada berdoa setiap hari? Ada? Berdoa, kadang-kadang saya tanyakan sama anak sekolah minggu. Ada berdoa setiap hari? Ada. Kapan? Waktu makan. Wah, waktu makan saja berdoa. Tapi pagi, malam, memang ada. Tapi ada juga yang bilang tidak ada, waktu makan saja. Itu pun karena disuruh papa mama berdoa. Nah, mungkin di rumah kita, kadang-kadang kita tidak berdoa ya. Tapi baiknya ya Bapak Ibu ya, sebelum kita tidur, kita berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Ya, kita serahkan hidup kita sama Tuhan Yesus. Kita mau tidur ini, kita kan tidak tahu apa yang terjadi loh. Waktu kita tidur, kita tak tahu loh, kita itu di mana, sedang apa. Tapi Tuhan jaga kita, makanya kita harus berdoa sama Tuhan. Nah kalau kita bangun, kita bersyukur sama Tuhan, dan kita serahkan hidup kita satu hari itu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, bisa-bisa hal-hal yang bahaya mengancam kita, kalau Tuhan jaga kita, kita aman. Nah jadi di gereja, setidaknya kalau kita ikut ibadah, ikut persekutuan, kita pasti berdoa, betul tidak? Berdoa. Bahkan kita ikut mendoakan orang lain. Waktu kita berdoa ya Bapak Ibu ya, kita itu sedang berbicara sama Tuhan. Kita bukan berbicara sama Pak Pendeta, Pak Joni, Diakon, atau Los, bukan. Bukan juga kepada teman ya, bukan. Makanya ya Bapak Ibu ya, waktu berdoa, kita semua harus tenang. Tak boleh bicara-bicara waktu berdoa. Kadang-kadang kan ada anak sekolah minggu kan, waktunya berdoa. Lalu dia bicara sama temannya. Lalu temannya yang setelah berdoa, amin, temannya yang satu bilang, Los, itu yang dua teman tadi nggak berdoa. Saya lihat dia nggak berdoa. Lalu itu dia juga nggak ikut berdoa habis itu. Iya kan? Jadi waktu berdoa Bapak Ibu harus semuanya tutup mata. Kita mau bicara sama Tuhan. Nah waktu kita bicara sama Tuhan, kan kita seperti membayangkan ya, bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Kita sedang ngomong sama Tuhan. Betul tidak? Coba Bapak Ibu, cara berdoanya seperti begini. Waktu kita tutup mata, kita bayangkan ada sosok pribadi Tuhan. Atau mungkin di atas, tapi seperti dia langsung mendengar gitu. Jadi waktu kita bicara sama Tuhan, kan menolong diri kita, hati kita itu seperti dekat dengan Tuhan. Kita itu bukan berdoa ya, entah sama siapa kita berdoa, entah sama siapa kata-kata itu sampai, bukan seperti begitu. Kita itu berdoa, kita jelas siapa objeknya, sasarannya, tujuannya kepada siapa. Nah, kita tahu kepada Tuhan. Bahkan ada lagi yang berdoa sampai dia menangis. Karena dia seperti curhat sama Tuhan.
ada tokoh-tokoh sejarah ya, gereja, salah satunya Martin Luther. Martin Luther ya, dia berdoa setiap hari minimal itu ya 2 jam. Setiap pagi. Jam 5, jam 4 dia udah bangun dan dia berdoa. Sampai 2 jam ya. Mungkin kadang-kadang saya pikir ya, 2 jam ya. Wah, kok bisa dia bertanya 2 jam ya? Kita kadang-kadang 15 menit, kita udah gerak-gerakan kaki. Kapan amin ini? Kapan amin, ya kan? Betul tidak? Kadang kalau lama doa mungkin kita udah ngantuk duluan kan? Tapi Martin Luther, dia doa sampai 2 jam. Kenapa? Karena dia seperti sedang berbicara sama Tuhan. Dan itu menolong kerohaniannya. Itu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Nah, mungkin di rumah kita tidak melakukan begitu. Tapi di gereja kan menolong kita. Kalau kita ikut ibadah dan persekutuan. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini sangat penting. Memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa. Itu yang dilakukan dalam hal ibadah dan persekutuan. Satu hal lagi, kenapa kita sangat membutuhkan ibadah dalam pertumbuhan rohani. Karena selain 3 hal tadi, kita juga bisa saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita di rumah, kita kan sendiri nih. Apalagi kalau seperti Ibu Manian kan, wah tadi waktu kami jemput, terus tadi kalau tidak salah Ibu Aliu atau Ibu Kuicing ya yang mengatakan, wah jadi sendiri ya di rumah ya. Nah, sendiri di rumah ya kan. Nah, Ibu Ekwa juga kan. Atau kita mungkin ada keluarga, tapi keluarga pergi kerja. Tapi dengan kita datang ke rumah Tuhan, kita bertemu, kan ada sukacita. Kita bisa ngobrol, ya kita bisa berbagi, ada informasi. Ya kan? Kita bisa saling menguatkan di dalam Tuhan. Nah, jadi iman kita, kalau tadi kita mungkin merasa semangatnya turun, tapi ketika kita bertemu saling menguatkan, wah, kita disegarkan kembali. Ya. Hati kita disegarkan kembali. Dan itu menolong kerohanian kita, ya, agar kita bisa tetap dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah kenapa ibadah itu, persekutuan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi bukan hanya sekedar diperintahkan, lakukan, lalu kita lakukan. Tapi mari kita lihat lebih dalam di situ, iman kita, agar kita bisa terpelihara, kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, coba ya Bapak Ibu, pernah tidak menyaksikan ada orang Kristen, dulu dia rajin ibadah, dan hidupnya ada peningkatan, perubahan. Tetapi setelah dia tinggalkan ibadah, wah, kita melihat dia hidup sekarang suka-suka. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Bapak Ibu, ada yang sampai tinggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen tidak boleh tinggalkan ibadah atau persekutuan. Karena kalau kita lama-lama tidak ibadah, tidak ikut persekutuan, hati kita itu sama Tuhan itu sudah seperti jaraknya ya, jauh gitu. Sama seperti kalau dulu, Bapak Ibu kan semua kan sudah, rata-rata semua sudah menikah kan. Nah, saya kan masih muda kan. Dulu waktu masih pacaran kan pacaran kan kita kan mau dekat-dekat kan. Kalau kita nggak pernah ketemu, lalu jaraknya jauh-jauh, itu godaan besar itu kita pisah itu ada. Kita merasa hubungan kita tak pernah kita datang bersama, berbicara. Lama-lama ya, ada masalah ya, sudah selesai. Tapi kalau kita ada waktunya kita datang, kita berkomunikasi, bukankah hubungan kita itu terasa, wah kita dekat. Sama seperti ya orang tua sama anak. Tidak boleh hubungannya itu seperti jarang kita bicara sama dia,
jarang kita dekat dengan dia, jarang kita peduli dengan dia. Nanti lama-lama ya, dia tidak merasa begitu ada satu hubungan intim dengan orang. Dan itu tidak bagus. Nah, begitu juga kepada Tuhan. Kalau kita lama-lama tidak ibadah, tidak ada berdoa dengan firman Tuhan, tidak ada memuji Tuhan, kita tidak saling berkumpul dan menguatkan di dalam Tuhan. Ya lama-lama ya, hati kita seperti seperti sudah tak ada rasa kepada Tuhan. Dan yang ada adalah kekecewaan, keputusasaan. Nah, jadi kita semua Bapak Ibu, walaupun lansia, kalau Tuhan kasih kita kesehatan, kita masih bisa jalan, ya. Dan kita tidak ada sakit pada hari itu, kita usahakan datang. Tapi kalau seandainya kita misalnya sudah tidak kuat jalan, tidak masalah ya. Gereja kita siapkan Zoom. Nah, dulu kan jadwal kita kan tatap muka, lalu Zoom kan. Nah kemarin, beberapa waktu yang lalu ya, akhir tahun yang lalu Bapak Pendeta usulkan bagaimana kalau dibuat tatap muka. Lalu bagaimana dengan Zoom-nya? Kita bilang Zoom-nya jangan kita hilangkan lah. Karena siapa tahu ada orang tua yang tidak bisa ikut ya. Karena sudah tidak kuat atau mungkin di luar kota. Nah biarlah mereka juga bisa ikut ibadah melalui online. Karena memang mereka sudah tidak kuat. Jadi kalau kita masih bisa duduk, masih bisa dengar, kita bisa ikut. Baik tatap muka maupun secara online. Nah, kita belajar dari satu tokoh. Satu tokoh yang sangat penting. Dan tokoh ini sampai dia tutup mata, imannya kepada Tuhan begitu teguh. Namanya Raja Daud. Nah, saya bacakan ya apa kata Raja Daud. Di Mazmur 27 ayat 4 ya. Di sini dikatakan Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud adalah tokoh yang menjadi teladan yang baik sekali dalam hal iman. Sampai dia tutup mata ya, firman Tuhan mengatakan, dia umurnya sekitar 70 tahun waktu dia meninggal. Karena memang dia sudah terlalu capek. Terlalu capek sebagai raja kan. Banyak dia urus, keluar tenaga dulu kan. Tapi firman Tuhan mengatakan imannya begitu teguh kepada Tuhan. Sampai dia tutup mata. Imannya tidak pudar sedikit pun kepada Tuhan. Dia tidak merasa ya saya pun nggak tahu kemana saya, ya siapa Tuhan. Enggak. Tetap dia begitu jelas Tuhannya dan dia mau pergi kemana. Jadi kita mau juga begitu Bapak Ibu. Kalau Tuhan kita kasih umur yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada yang mau sampai 100 tahun, ada. Kita rata-rata kan maunya 100 tahun tapi jangan ada sakit, betul tidak? Tapi kalau ada sakit, kadang saya tanyakan, mau umur berapa? Saya tanya sama anak muda-mudi. Rata-rata loh, mereka hanya mau 70 tahun, 75 tahun. Saya tanya kenapa? Ya, kami mau tidak lama-lama menderita lah. Mending kalau umur panjang, tinggi, sehat. Betul tidak? Tadi puji Tuhan untuk Ibu Margaret ya. 88 tahun masih kuat ya, puji Tuhan. Nah kalau begitu kan enak, maksudnya kita menikmatinya kan. Tapi kalau kita sudah misalnya 95 tahun tapi kita menderita. Kadang-kadang kita pikir mending lah sudah ke surga saja langsung. Nah, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, biarlah iman kita itu tetap terpelihara kepada Tuhan. Bahkan tidak pernah pudar, ya tidak pernah turun sedikit pun. Saya
tutup khotbah ini ya, satu video yang pernah saya tonton. Seorang ibu, nenek-nenek, umurnya 90-an tahun, hampir 100 tahun. Anaknya tanya sama dia. Satu video, nanti saya coba lihat video ini, saya kirim. Dia bilang begini anaknya kepada mamanya ini, yang hampir 100 tahun. Kamu tahu tidak nama saya siapa? Dia bilang, aku nggak ingat lagi nama kamu siapa. Anaknya loh. Kamu kenal tak saya? Tidak. Lalu disuruh, kamu kenal ini? Tidak. Saya udah ingat siapa namanya. Dia coba sebutkan, salah kan? Lalu yang menariknya Bapak Ibu, ditanya habis itu anaknya satu hal. Kamu kenal tidak Tuhan Yesus? Oh, dia bilang, kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah saya lupakan. Wah, luar biasa. Dia bilang, dia adalah Tuhan saya, juru selamat saya. Dan saya akan pergi ke sana, ke rumah yang telah disediakan. Apa yang kita pelajari? Imannya kepada Tuhan tidak pernah. Dia boleh lupakan semua. Akong dulu, almarhum Akong, kadang-kadang dia lupa jam berapa sekarang, hari apa sekarang. Kita boleh lupakan semuanya. Tapi Tuhan Yesus tidak boleh kita lupakan. Betul tidak? Nah, ini yang kita mau. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah kita selalu datang ibadah, kita datang persekutuan. Kalau kita kurang sehat pada hari itu, datang melalui Zoom. Dan kalau memang kita sudah tidak kuat lagi, gereja ya, kita atur waktu, kadang-kadang kita pergi kunjungi, kita pergi adakan perjamuan kudus. Jadi sampai akhir hidup kita, iman kita kepada Tuhan Yesus tetap teguh. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu semua ya, menjadi berkat bagi kita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa ibadah adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami semua orang Kristen. Dan ibadah juga sangat menolong kami di dalam pertumbuhan iman. Memelihara iman kami kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami meskipun kami lansia, kami tetap mau setia beribadah kepada Tuhan. Dan kami semakin dekat dengan Engkau. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.